Bacakan. Cek. Dan di hanya sudah ya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas kita dari beristighfar kepadanya dan juga bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai adab-adab Islam. Dan kita terakhir telah membahas bagaimana kita dianjurkan ya untuk mendoakan saudara kita. Kala saudara kita sudah mencapai titik dari kehidupannya, titik akhir dari kehidupannya. Ya. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah, ya. Di mana doanya ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar ingin menunjukkan kepada kita sebaik-baiknya doa. Di mana doanya adalah Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wan nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya bersama dengan orang-orang yang diberi hidayah. Jagalah keluarganya dan orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb semesta alam, Rabbal alamin, lapangkanlah kuburannya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Ya. Ini doa yang luar biasa dan kemarin kita telah membahas mengenai doa ini. Dan diantaranya adalah dari doa ini adalah ketika kita ingin mendoakan orang lain, maka dahulukan diri kita dulu. Dahulukan diri kita. Doakan untuk diri kita, ya, keluarga kita, barulah orang lain. Ya. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Baru ampunilah kedua orang tuaku. Gitu. Jadi doakan dulu diri kita, baru orang lain. Ini dia contohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Abu Salamah. Ya. Kemudian
Adab yang berikutnya berkenaan dengan larangan mematahkan tulang mayat. Ya. Karena mungkin mayat itu sudah kaku ya, maka hati-hati. Terlebih kalau sudah lama, maka dia akan sangat kaku dan sulit untuk diluruskan. Ya. Dalam posisi sebelumnya. Maka itu bisa mematahkan tulangnya. Maka hati-hati karena Nabi SAW mengatakan kasru 'idmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat sama dengan mematahkan tulangnya saat dia masih hidup. Artinya perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Ya. Maka kita tidak boleh mematahkan tulang mayat. Bayangkan kita mematahkan tulang saudara kita saat masih hidup gitu. Ya. Maka dalam pengurusan jenazah ini perlu hati-hati. Ya. Nah, biasanya orang-orang yang terlatih, makanya ada pelatihan pengurusan jenazah. Ya. Bagaimana kalau kondisi-kondisi yang memang itu mayatnya sudah terlalu kaku, harus diapakan? Nah, itu kan ada mungkin ada tips dan triksnya dalam masalah itu. Dari ahlinya, ya, dari ahlinya. Nah, nanti biasanya setelah pelatihan itu kita jadi mengetahui banyak hal dari bagaimana solusi dari permasalahan yang muncul dalam pengurusan jenazah. Begitu. Maka dari sini ya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dari hadis ini maka ada satu masalah yang perlu kita sedikit singgung ya. Yaitu otopsi mayat. Nah, bagaimana dengan otopsi mayat? Jadi karena memang ada keperluan untuk misalkan kematian yang tidak wajar atau itu karena sesuatu hal yang memang perlu ditelusuri kematiannya, maka diadakannya otopsi kepada mayat. Bagaimana, Pak? Itu bukan mematahkan lagi itu. Itu udah dipisah-pisah, dibelah, dikeluarkan organ-organnya, dipisah semuanya itu. Ya, bukan sekedar krek gitu, bukan. Ya. Gimana jadi ya? Ini jadi perselisihan di antara ulama loh. Jadi pembahasan ini tuh nggak berhenti di oke, nggak boleh itu enggak. Ternyata para ulama membahas juga masalah ini. Apalagi kan adanya hal demikian gitu ya. Kematian yang tidak wajar yang perlu ditelusuri, nah itu ternyata dibahas oleh para ulama. Ya. Maka ada pendapat yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Ya. Satu pendapat lain mengatakan boleh. Dikarenakan ada maslahat yang muncul. Diketahui penyebab kematiannya. Ada kemaslahatan. Ya. Maka oleh karena itu dibolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkan otopsi mayat saat memang diperlukan untuk kasus tertentu. Kasus-kasus yang memang itu sulit dan perlu mau tidak mau ini harus diotopsi mayat. Supaya ketahuan, supaya bisa diketahui dan ya mencari keadilan ya. Itulah kurang lebihnya ya. Nah, itu diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ya. Berdasarkan dengan adanya kemaslahatan yang lebih besar. Begitu juga bagaimana dengan ya yang digunakan untuk ya jasad manusia digunakan untuk
apa? Pembelajaran. Ya, biasanya itu apa? Fakultas kedokteran ya. Itu bedah mayat. Jadi mayat beneran gitu dibedah. Saya nggak tahu ya kalau sekarang karena saya nggak di bidangnya dan saya belum kontak-kontak juga dengan ahlinya. Tapi hal itu dibahas oleh para ulama dari sisi itu. Ya. Bagaimana kalau itu organ tubuh manusia beneran gitu, bukan yang buatan. Dan ada itu memang real. Sekarang itu sudah ada menjadi orang yang memang dia apa ya istilahnya mendonasikan tubuhnya jasadnya ketika dia meninggal silahkan digunakan. Tubuh saya silahkan digunakan untuk kepentingan medis. Jadi dibelah, diambil jantungnya, diambil paru-parunya, jadi real itu. Sekarang sudah ada. Di YouTube aja sekarang ada kok. Coba aja. Jadi benar-benar itu apa organ real manusia. Cuma sudah dalam proses ya, mulai proses kemudian bisa digunakan. Maka apa yang seperti itu diperbolehkan dalam Islam. Kalau itu jasad orang muslim, yang dimaksud adalah orang muslim ya. Ini jasad orang muslim. Gimana Pak? Boleh nggak? Dalam hukum syariat Islam boleh atau tidak? Oh ini berat ini. Nah, maka sebagian ulama yang tadi membolehkan untuk otopsi dalam kasus tertentu, maka ini juga diperbolehkan untuk pembelajaran. Mereka membolehkan itu. Karena apa? Karena sekali lagi ada maslahat yang besar. Karena bisa dari situ akhirnya diketahui mungkin ada virus-virus yang perlu diteliti lagi atau mungkin ada penyakit-penyakit yang diketahui dari situ ya. Melalui proses pembedahan jenazah untuk pembelajaran sehingga muncul ya apa istilahnya perkembangan. Nah, perkembangan dalam dunia medis itu semakin maju lagi. Nah, itu diperbolehkan. Itu maslahat bagi umat itu udah luar biasa. Ya. Nah, ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama membolehkan. Maka kalau dari itu ya tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak diperbolehkan ya jangankan dibelah, dipatahkan saja tidak boleh. Jenazah orang muslim. Ya, selain dari itu tidak diperbolehkan. Maka hati-hati. Ya. Nah, kita bahas kalau kasusnya normal, orang meninggal normal, ya, saudara muslim kita meninggal dengan normal, tidak perlu ada otopsi dan lain sebagainya, maka pengurusan jenazah harus benar-benar diperhatikan. Saya nggak tahu ya, tapi ada mungkin keyakinan di kita itu kalau jenazah ketika jenazah dikafani harus sedekap. Nah, sepertinya ada keyakinan tertentu. Saya alam tapi sedekap. Jadi jenazah disedekapkan. Ini tidak ada dalilnya ya, Pak Boy. Tidak ada dalilnya. Nah, kalau sampai dipaksakan harus sedekap, kemudian malah mematahkan tulangnya, ini malah jadi zalim. Bahaya. Ya. Karena memang dari asalnya tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sudah, biasa saja, diluruskan saja seperti biasa jenazahnya tangannya. Ya. Baik. Karena ada yang dengan keyakinan itu malah dipaksakan akhirnya patah tuh. Ini yang tidak diperbolehkannya. Baik. Maka dari sini pembahasan hadis ini adab tersebut ya berhati-hati dalam ya
Mengurus jenazah yaitu menunjukkan bahwasanya Islam itu benar-benar memuliakan orang muslim. Baik dia masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Itu. Ya kan bahkan kita ketahui bersama, apalagi ketika mandi jenazah ya kan. Enggak sembarangan itu. Ya, tidak dibuka gitu. Auratnya terlihat enggak begitu. Ada tuntunannya, ada caranya. Ya, ditutup auratnya. Jadi sebagaimana ya, semasa dia hidup auratnya tertutup. Ya. Makanya perlu ada kita mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah, cara-cara memandikan jenazah dari A sampai Z supaya kita meneladani Rasulullah SAW. Supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak jatuh dalam perkara yang malah dilarang, malah menimbulkan dosa. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah menghadapkan mayat kepada kiblat, arah kiblat. Nah, jadi setelah tadi terlentang gitu, dihadapkan ke arah kiblat. Masih ingat ya runtutannya yang dari pekan lalu? Jadi menjenguk orang yang sedang sakaratul maut, kemudian dia meninggal, terus roh itu dicabut mengikuti, memandang, melihat ruhnya. Ya dicabut sehingga mata terbelalak, terbuka, terus ditutup kedua matanya, pejamkan, terus baca doanya dan sebagainya. Setelah itu barulah diarahkan ke arah kiblat. Nabi SAW bersabda, Al-Baitil Haram kiblatikum ahya'an wa amwatan. Ya, jadi maksudnya adalah ya Ka'bah itu adalah kiblatnya kaum muslimin ya, baik semasa hidup maupun wafatnya. Nah, jadi kalau bisa diarahkan ke arah kiblat. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah melepaskan pakaian mayat ketika dimandikan. Nah, ini melepaskan pakaian mayat ketika dimandikan. Ya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Semoga Allah meridhoinya, anha qalat, dia pernah mengatakan lamma aradu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi peristiwa inilah peristiwa yang paling menyedihkan dan tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini, yaitu peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bencana alam luar biasa. Ini adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika para sahabat ya ingin memandikan jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka mengatakan, wallahi la ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabuh. Kata mereka para sahabat radhiyallahu anhum kala itu bingung. Demi Allah, kita tidak tahu apakah kita melepaskan pakaian Rasulullah SAW sebagaimana kita melepaskan pakaian orang lain yang sudah meninggal, ataukah kita memandikan beliau dengan pakaiannya tidak dilepas. Sahabat bingung. Para sahabat. Jadi para sahabat tuh benar-benar hati-hati, enggak sembarangan gitu. Ya udah kan manusia juga, yuk kita lepas yuk gitu. Enggak begitu. Hati-hati sekali dalam perkara agama, itulah sahabat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita nggak ada dalilnya aja kita jalanin gitu. Ya, oh tuh orang kan ngikut juga. Itu
melakukannya, itu melakukannya. Ya sudah, saya ikut. Dalilnya apa? Nggak tahu. Kalau kita gitu. Tapi kalau sahabat enggak. Tunggu dulu nih. Mereka berdiskusi dulu, bingung. Dilepaskan enggak nih? Akhirnya. Ya. Falamma ikhtalafu. Ya, terus kemudian ketika mereka berselisih, ya dilepaskan enggak? Wah, ini masih diskusi. Alqallahu alaihimun naum haitama minhum rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadrih. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bayn la yadruna man huwa. Kemudian ketika itu mereka, Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tertidur. Ya. Jadi semua yang hadir saat itu, para sahabat semua tertidur. Oke. Dan tiba-tiba ada orang yang mengatakan, dan gak ada yang tahu orang ini siapa. Tidak diketahui orang ini siapa. Tapi terdengar ada orang, ya, di samping rumah Nabi SAW saat itu, seakan-akan kayak ada orang ngomong, ngasih tahu sesuatu. Apa yang dia kasih tahu? Dan gak ada yang tahu ya. La yadruna man huwa. Gak ada satupun yang tahu siapa orang ini. Jadi cuma dengar suara. Kalau ada suara orang, ya berarti kan perkiraannya ada orang di situ. Orang itu mengatakan, anik silun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi thiyabuh. Kata orang tersebut, kata orang tersebut, mandikanlah. Nah, ini dia. Saya taruh di atas. Mandikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Mandikanlah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaiannya. Jadi nggak dilepas loh, Bu. Perhatikan, ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gamisan Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak dilepas. Ketika dimandikan. Oke. Kemudian faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghsaluhu wa alaihi qamisuhu. Dan kemudian para sahabat pun tersadar, bangun, lalu memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih mengenakan pakaian beliau. Yasubbunal ma, kemudian mereka menuangkan air. Ya, seperti mandi jenazah. Fawqal qamisi wa yudallikunahu bil qamisi duna aidihim. Lalu mereka yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menggosok tubuh beliau, tapi tidak dengan tangannya secara langsung. Tangan mereka tidak menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan pakaian yang beliau kenakan. Ya. Jadi gini, jadi enggak diangkat, disingkap terus digini, tidak. Oh, itu mungkin mandinya disingkap bagian yang bisa diangkat-angkat gitu, enggak. Dibiarkan. Lalu digosokin seperti ini. Ketika dimandikan digosok. Seperti itu. Jadi enggak bersentuhan langsung dengan kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, law istakbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'uhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta. Seandainya aku mengetahui lebih awal kalau mereka akan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memandikan jasad beliau. Nah, ini udah pembahasan beda ya. Ini dari bawah sini udah agak beda nih. Nah, karena kita baca, maka kita juga sedikit membahas masalah itu. Baik. Jadi hadis ini juga menunjukkan tadi kekhususan, selain dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimandikan dengan pakaian beliau masih dikenakan. Kemudian
Di situ dibolehkan, ya dalam hadis berarti apa? Dibolehkan laki-laki membandingkan laki-laki yang lain. Ya, laki-laki, mohon maaf, laki-laki jasad laki-laki dibandingkan oleh laki-laki. Salah tadi ya. Saya harus koreksi karena kalau enggak nanti bahaya dipahami. Salah ya. Baik. Karena kita pembahasannya jenazah nih. Ingat nih. Jenazah laki-laki boleh dimandikan oleh laki-laki. Ya. Meskipun di situ ada istrinya yang masih hidup. Ya, meskipun di sana ada istrinya. Dan mereka para sahabat saat itu tidak langsung menunjuk Aisyah radhiyallahu anha, mandikan karena engkaulah istri Nabi SAW, karena seorang istri didahulukan maka mandikan itu lebih utama. Tidak ada. Dari hadis ini maka menunjukkan tidak ada keutamaan ya istri membandingkan suami dibandingkan dengan laki-laki yang lain. Tidak ada yang lebih utama. Jadi boleh-boleh saja. Boleh istri membandingkan suami yang sudah meninggal, boleh. Kebalikannya juga begitu. Ketika istri yang meninggal, suami boleh memandikan istri. Kalau tidak, berarti misalkan suami yang meninggal, maka boleh laki-laki lain memandikan jasadnya. Kalau istrinya yang meninggal, maka wanita lain boleh memandikan jasadnya. Boleh. Maka sangat penting bagi ibu-ibu mengetahui cara mandikan jenazah. Ibu-ibu sudah belajar prakteknya? Sudah ya? Sekali? Berkali-kali? Mandikan, Masya Allah. Ini Masya Allah. Alhamdulillah berarti sudah expert. Sudah tahapnya udah. Oh ini pembahasan ringan mas. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga sudah ya? Maksudnya sudah pernah memandikan jenazah? Masya Allah. Masya Allah. Berarti sudah luar biasa ini. Jadi sudah paham betul. Baik. Ya, jadi seperti itu. Ketika ada istrinya atau suami, maka tidak ada keutamaan daripada yang lain. Karena ada keyakinan tertentu nih. Kalau yang mandikannya bukan Pak Kiai, bukan Pak Ustadz, bukan Pak Kaum, bukan Pak RT, bukan Pak Duku, bukan Pak Presiden gitu, nggak afdol, nggak berkah, nggak. Wes ada aja keyakinannya. Ini keliru ya. Ini keliru. Siapa saja, ya siapa saja boleh memandikannya. Kecuali kalau memang ada wasiat. Kemarin kita bahas tentang wasiat. Kecuali kalau memang ada wasiat si mayat ini. Ya, orang yang wafat ini ternyata meninggalkan wasiat, tolong saya nanti kalau meninggal dimandikan oleh ini. Tunaikan. Kalau memang bisa ditunaikan. Seperti itu ya. Nah, itu kan beda lagi kasusnya. Baik. Kemudian taqdiyatuhu bithaubin illal muhrim fala yughta wajhuhu wa ra'suhu. Ini adalah adab yang berikutnya berkenan khusus dengan orang yang meninggal saat berihram. Nah, saat ihramnya haji maupun umrah. Nah, saya gitu ya. Tapi di sini kasusnya haji. Yaitu apa? Ya mari kita simak aja dari hadisnya. Jadi di sini adalah larangan untuk tidak boleh larangan menutup wajah dan kepala jenazah. Ya, larangan atau tidak diperbolehkannya menutup wajah dan kepala orang yang meninggal saat haji, saat menunaikan ibadah haji.
Hadisnya mana? Nah, mari kita simak hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua, yaitu ayahnya dan putranya. Mengatakan bainama rajulun waqifun bi Arafah. Nah, suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah. Ini sedang wukuf di Arafah. Nah, ini luar biasa. Berarti menunaikan rukun haji. Wah, masya Allah ini. Idh waqa'an rahilatihi fawaqasathu au qala fa'auqasathu. Tiba-tiba dia terjatuh. Jadi orang ini wukuf di Arafah sedang di atas hewan tunggangannya. Tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Lalu lehernya patah, meninggal. Atau dia terlempar dari hewan tunggangannya, mungkin hewan tunggangannya ngamuk, kemudian dia terlempar jatuh, lalu menyebabkan lehernya patah dan meninggal seketika. Ya, ini kejadian saat di Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian beliau pun mengatakan, mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara. Wa kafinuhu fi thawbain. Lalu kafanilah dia dengan 2 potong kain. Maksudnya 2 pasang pakaian ihram. Yang bawah dan yang atas. Ya, izar dan ridanya. Kemudian wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu. Namun jangan diberi wewangian. Tidak boleh diberi wangian. Orang yang meninggal saat haji, menunaikan ibadah haji. Tidak boleh diberi wewangian. Dan jangan ditutupi kepala dan wajahnya. Ya. Tidak boleh ditutupi bagian kepala dan wajahnya nggak boleh ditutup, dibuka. Ini termasuk juga yang perempuan. Termasuk yang perempuan. Kemudian dikatakan fa'inahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Oh, masya Allah ya di sini ya. Jadi ada beberapa poin dalam hadis ini. Yang pertama adalah memandikan jenazah tersebut yang meninggal saat dalam ibadah haji, yaitu dengan air yang dicampur daun bidara. Mungkin sekarang udah pakai yang serbuk itu ya. Sekarang gimana mandikan ya? Pakai apa? Air dicampur kamper barus. Nah, kamper. Gitu. Nah, itu dimandikan seperti itu, dicampur. Ya, dan ingat, berarti kalau begitu airnya sudah enggak mensucikan lagi dong. Kok dipakai untuk memandikan? Kok jadi masalah fikih ya gitu. Kita jadi bahas masalah fikih ini. Gimana, Pak? Air kapur barus. Ya, kan itu kan tercampur dengan kapur barus. Apakah airnya jadi enggak mensucikan? Hah? Enggak, airnya. Airnya. Ini kasusnya kan ketika membandingkan jenazah yang muhrim. Muhrim itu yang sedang berihram. Nabi SAW mengatakan mandikan dengan air dicampur daun bidara. Lah kalau dicampur kan berarti kan sudah enggak mensucikan. Betul enggak? Nah, terus piye?
Kok perintahnya begitu? Nah, bidaranya kan suci nih, ya kan? Bidara suci, air suci, mensucikan. Bidara suci, dicampur. Ketika dicampur, bukankah itu menjadi hilang kesucian airnya, mensucikan airnya, sehingga menjadi suci. Contoh, saya bilang, air dan teh dicampur, airnya jadi mensucikan nggak, Pak? Hah? Pusing ya? Pusing ya saya. Mas ini nyari masalah aja isanya. Itu petunjuk Nabi. Ya. Itu salah satu jawaban yang paling gampang. Udah ikutin Nabi aja deh. Bilangnya gitu dicampur dalam bicara. Ya sudah. Berarti kan airnya suci, mensucikan. Ya jelas. Jawabannya airnya tetap suci dan mensucikan, Bang. Ya. Kenapa demikian? Kenapa airnya nggak mensucikan? Nggak bisa dipakai wudhu dan memandikan jenazah. Karena air yang dicampur daun bidara itu porsiannya sedikit, tidak mendominasi. Makanya namanya air bercampur bidara, bukan air bidara. Beda dengan kita bilang air teh. Kok teh ini teh sekarang. Air campur kopi kita sebutnya kok kopi. Ya, bukan air dicampur kopi. Bedakan ya. Nah, ketika sudah penamaannya berubah, penamaan air itu berubah, maka dia tidak mensucikan lagi, nggak boleh dipakai wudhu, nggak boleh dipakai bersuci. Contoh air dicampur sabun, lalu akhirnya orang melihat itu namanya ini air sabun, sudah bukan air lagi, air sabun namanya. Busanya sudah banyak, ini begini, udah keruh. Nah, ini nggak bisa digunakan untuk mensucikan. Pusing ya? Pusing saya. Nantilah tanyalah Ustaz Arif ya. Nah, seperti itu. Selama penamaan yang belum berubah, maka dia tetap air yang suci dan mensucikan. Baik, tadi berarti ada apa? Air campur daun bidara. Kemudian 2 potong kain. Cukup ini. Kemudian tidak boleh diberikan wewangian. Yang keempat, tidak boleh ditutup kepala dan wajahnya. Yang kelima, orang yang meninggal saat menunaikan ibadah haji, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, luar biasa. Jadi betapa bahagianya orang-orang yang berhaji, desek-desekan, kemudian meninggal. Wah, luar biasa. Ya. Dibangkitkan nanti di hari kiamat sedang bertalbiyah, sedang beribadah, ibadah yang mulia. Masya Allah. Oh ya, maka juga ada satu hadis yang di mana Nabi SAW mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan ketika orang yang berhaji, ya keluar untuk menunaikan ibadah haji dan dia sudah masuk menjadi orang yang muhrim, sudah berihram, lalu dia meninggal saat itu, maka akan ditulis untuknya pahala ibadah haji sampai hari kiamat. Oh, luar biasa. Luar biasa. Begitu juga dengan ibadah umrah. Orang yang pergi umrah dan sudah masuk ihram, meninggal, lagi tawaf gitu meninggal, maka dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Luar biasa. Luar biasa. Tapi sekali lagi, ketika orang itu sudah ihram, maka muncul pertanyaan dari kaum muslimin, sebagian kaum muslimin menanyakan kepada ulama,
Bagaimana kalau orang yang berangkat ibadah haji belum masuk ihram sudah keburu meninggal? Apakah termasuk hadis yang tadi disebutkan yang akan tercatat pahala haji sampai hari kiamat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia tidak mendapatkan keutamaan yang tadi. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan sedikit pun amalan baik seorang hamba. Tidak akan pernah. Dan Allah akan membalas sesuai dengan porsi niatnya dia berangkat haji. Masya Allah. Ya, hanya saja tidak mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan itu saja. Baik, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah adab yang berikutnya tahsinul kafan, ya, yaitu memperbagus mengkafani jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah." Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka hendaknya ia memperbagus kafannya. Ya. Dari sini para ulama membahas apa yang dibahas yaitu kafannya, memperbagus kafannya. Apa yang dimaksud memperbagus kafannya ini? Ya, ada dua pengertian. Pengertian pertama adalah benar-benar yang dimaksud kain kafannya itu yang diperbagus, benar-benar memilih yang paling baik. Pertama, putih warnanya. Yang kedua, bersih, suci. Ya. Kemudian tentunya yang tidak tentunya juga yang bagus dan cukup untuk mengkafani jenazahnya. Jadi nggak kekurangan, ya, nggak sampai kekurangan, tapi pas atau bahkan lebih sedikit. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu. Cukup untuk mengkafani jenazah. Itu yang dimaksud dengan memperbagus kain kafannya. Pengertian yang kedua adalah maksud dari memperbagus kafannya yaitu yaitu memperbagus cara pengurusan jenazahnya. Jadi sesuaikan dengan tata cara Nabi SAW dalam mengkafani jenazah. Kalau nggak ada dalilnya, tinggalkan. Seperti yang tadi saya di awal-awal akan sampaikan, ya ada yang bersedekap seperti itu. Kemudian juga misalkan ada di keyakinan tertentu, talinya harus tertentu. Tali mengikat kain kafannya harus jumlah bilangan tertentu. Ini juga tidak ada dalilnya. Ya. Yang ada adalah anjuran dari para ulama. Sekedar anjuran, bilangannya ganjil kalau bisa. Itu anjuran, tapi tidak ada dalilnya. Nah, itu salah satunya, ya. Intinya adalah supaya kain kafannya itu kuat mengikat jenazahnya supaya nggak kebuka, itu intinya. Intinya tuh itu. Jadi nggak ada yang aturan khusus di situ ya, bilangan tertentu. Kemudian ada keyakinan juga kalau ikatnya nggak boleh di bagian kanannya. Ada yang tahu Pak seperti itu? Pernah dengar Pak Bu? Kalau mengikatnya nggak boleh di kanan gitu. Mula-mula dilepas. Ini juga kalau sampai ada keyakinan tertentu itu yang tidak diperbolehkan. Kalau ada masalah yang lain karena ini lebih itu secara logis oke, nggak masalah. Tapi kalau ada keyakinan tertentu maka itu tidak diperbolehkan. Karena tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka itu yang dimaksud dalam cara pengurusan jenazah atau memperbagus kain kafannya, yaitu juga memperbagus cara mengkafani jenazahnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oh baik. Oh, ini dikit lagi nih sebenarnya ya. Tapi qadarullah wa syafa'a ternyata sudah azan. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian kita masuk bab selanjutnya. Berarti potong di sini ya.
Baik, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan maka nanti bisa diajukan setelah adzan insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.